kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita di majelis yang mulia ini, majelis tafaqquh fiddin, untuk mempelajari tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab yang ke-10, yaitu tentang khuf atau sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menjelaskan bahwa sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata merupakan hadiah dari sahabatnya. Yang pertama dari Najasyi, pemimpin Habasyah. Yang kedua dari sahabat beliau Dihya ibn Khalifah al-Kalbi. Dan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanfaatkan pemberian orang lain yang diberikan kepada beliau sebagai wujud penghormatan, penghargaan kepada orang yang memberi hadiah. Dan ini implementasi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Saling memberikanlah kalian hadiah, maka kalian akan tahabbu, saling mencintai. Rasulullah bukan cuma menganjurkan saja, tetapi beliau mengamalkan betul. Bahkan hadiah yang diberikan oleh orang lain, apakah itu baju, apakah itu sepatu, beliau pakai, beliau manfaatkan sampai baju dan sepatu itu rusak. Ini akhlak Rasulullah SAW yang luar biasa, bentuk penghargaan kepada orang yang memberikan hadiah. Kita juga sudah menjelaskan pembahasan fikih tentang syarat-syarat bolehnya berwudu dalam keadaan menggunakan khuf atau tanpa menanggalkan sepatu. Yang pertama, sepatu itu dikenakan dalam keadaan kita suci, dalam keadaan sudah berwudu. Yang kedua, khufnya juga suci. Kita sudah wudu, khufnya juga tidak ada najisnya. Kemudian mesti menutupi mata kaki. Sepatu itu tinggi menutupi mata kaki. Kapan dibawa mata kaki maka tidak dihitung sebagai khuf yang boleh digunakan dalam keadaan berwudu. Kemudian waktu yang ditoleransi untuk yang mukim, yang tidak bersafar, maksimal sehari semalam. Kalau sudah lebih sehari semalam, kalau berwudu harus ditanggalkan. Kalau musafir selama 3 hari. Kemudian yang diangkat hanya hadath asghar. Kalau untuk mandi janabah harus menanggalkan khuf. Kemudian tidak tipis. Ini yang menjadikan ulama kita berbeda pendapat bagaimana status kaos kaki. Apakah dia menduduki status khuf atau bukan? Jumhur ulama kita mengatakan kaos kaki tidak dihitung sebagai khuf karena tipis. Kecuali kata ulama kita ada kaos kaki yang bisa dipakai tanpa sepatu atau sendal. Yang tebal, orang keluar rumah pakai kaos kaki tanpa sepatu dan sendal, maka itu bisa menduduki kedudukan khuf. Tapi kalau kaos kakinya tipis tetap membutuhkan sepatu dan sendal, maka ini kalau wudu harus tetap ditanggalkan. Itu pandangan jumhur ulama kita atau mayoritas ulama kita. Meskipun yang lain sebagian kecil tetap menghitung kaos kaki sebagai khuf, tetapi khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, sebaiknya ditanggalkan pada saat akan berwudu. Pembahasan selanjutnya jamaah sekalian di bab yang ke-11, ini masih ada kaitannya dengan bab yang ke-10. Kalau kemarin tentang sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang tentang sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita kategorisasi jenis hadisnya jamaah sekalian, ada 2 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama, bagaimana bentuk sendal Rasulullah.
Kira-kira bagaimana dulu sendal di masa Rasulullah atau yang dikenakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sama dengan model sendal kita, model sendal swallow atau yang lainnya, sendal kulit atau yang lainnya? Ini kategori pertama dalam bab ini. Pembahasan selanjutnya seperdua yang lainnya atau setengah yang lainnya, yaitu tentang adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengenakan sendal. Dan ini menunjukkan kesempurnaan agama kita, jamaah sekalian. Hal yang nampaknya sangat sederhana, sangat kecil, perkara memakai dan menanggalkan sendal, adab-adab menggunakan alas kaki itu sampai diatur di dalam agama kita. Maka bagaimana lagi dengan yang lebih besar dari itu? Sesuatu yang lebih penting dari itu. Itu pasti agama kita sudah hadir dengan aturan-aturannya. Hal yang sangat sederhana, jamaah sekalian. Yang mana kaki dulu kalau menggunakan sendal, yang mana yang ditanggalkan lebih dulu. Kalau sendal cuma satu, bagaimana menyikapinya? Itu semua ternyata ada aturannya dalam agama kita. Maka bagaimana lagi dengan perangkat-perangkat hukum yang lebih penting? Bagaimana talak, bagaimana rujuk, bagaimana pembagian warisan, itu semua sudah dijelaskan di dalam agama kita yang apalagi agama, tidak akan ada yang seperti agama Islam sampai hal yang paling mendetail, hal yang sebetulnya itu sudah Allah. Sendal sebagaimana pakaian, asalnya adalah mubah. Kita mau pakai sendal apapun itu asalnya adalah mubah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhila. Makanlah apa yang ingin kalian makan, minumlah apa yang kalian ingin minum, pakailah apa yang ingin kalian pakai, dengan dua syarat kata Rasulullah, tanpa pemborosan dan tanpa sombong. Termasuk sendal, jamaah sekalian. Kadang-kadang orang boros gara-gara sendal, ada begitu banyak sendalnya dan tidak terpakai. Ini pemborosan atau kesombongan gara-gara sendal. Berapa banyak orang sombong gara-gara sendalnya. Mungkin sendalnya sendal kulit yang mahal, mungkin ada sendal sampai belasan juta. Akhirnya melahirkan kesombongan. Jadi asalnya perkara sendal ini sama dengan pakaian. Silakan mau pakai sendal model apa, jenis apa, selama itu kita tidak boros dan tidak melahirkan kesombongan. Karena semuanya ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Kita punya pakaian, kita punya sendal, itu semua bukan tujuan. Itu cuma sarana agar kita bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan baik, bisa bersih, bisa rapi. Jangan ini dijadikan malah tujuan. Malah yang dipikiran, kapan bisa saya beli sendal yang tadi saya lihat di mall. Akhirnya itu yang jadi obsesinya, menabung untuk itu. Padahal mungkin ada prioritas yang lain yang lebih penting. Kemudian jamaah sekalian, pembahasan tentang sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak harus kita ikuti. Bagaimana nanti model sendalnya Rasulullah? Apakah kita harus seperti itu? Jawabannya tidak harus. Sebagaimana pakaian beliau. Tetapi minimal dengan kita mengetahui tentang bagaimana pakaian Rasulullah, sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa tahu apa yang selama ini dikenakan oleh Rasulullah. Bisa melahirkan cinta kita kepada beliau, bagaimana kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama jamaah sekalian pada bab ini, hadis yang ke-75 dalam kitab ini, Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud At-Toyalisi qala haddatsana Hammamun an Qatadata qala qultu li Anas bin Malik. Ini Qatadah As-Sadusi itu bertanya kepada gurunya Anas bin Malik, asisten Rasulullah. Ini memang riwayatnya Anas yang paling banyak di kitab ini. Tabi'in ini bertanya kepada Anas bin Malik,
kaifa kana na'lu Rasulillah. Wahai guru, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana dahulu sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, Anas mengatakan, lahuma kibalan. Sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dua tali. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana maksudnya. Yang pertama jamaah sekalian, antusias para salaf kita dahulu untuk mengetahui tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai perkara sendal sekalipun beliau tanyakan. Bukan cuma ditanyakan bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, bahkan bagaimana sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan itu tadi, semakin melahirkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah Rasulullah, semakin orang mengenalinya, semakin orang mencintainya, kata Ali bin Abi Thalib. Beda dengan sebagian manusia, semakin ia dikenali, semakin orang biasa menjauh. Oh, ternyata begini jipale. Awalnya nampaknya mengagumkan, tapi setelah kita masuki kehidupannya, diketahui kesehariannya, wataknya, orang malah menjauh. Tapi kalau Rasul semakin kita tahu tentang beliau, semakin orang akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahuma kibalan. Ia memiliki dua tali. Jadi model sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian itu model sendal jepit. Ya, jadi talinya itu yang digunakan sebagai tempat menjepit jari-jari kaki dan tempat bertahannya kaki itu supaya tidak goyang. Jadi hampir sama dengan model sendal kita, itu model sendal jepit. Cuma sendalnya Rasulullah itu sendal kulit, tapi model sendal jepit. Begitu kata Anas bin Malik. Hadis yang ke-76 jamaah sekalian, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalidin al-Hadza an Abdullah bin Harith an Ibni Abbas. Ini dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas. Qal kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan mathniyun shirakuhuma. Ini sama keterangannya Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sendal dan model sendalnya itu ada talinya. Bukan model sendal papan ya, seperti model sendal kulit kita itu kan biasanya model papan, bukan sendal jepit. Kalau model sendalnya Rasulullah itu model sendal yang bertali, model sendal jepit. Ini sama persaksiannya Anas bin Malik dan Ibnu Abbas. Hadis yang ke-77 jamaah sekalian, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibnu Tuhman qal akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawain lahuma kibalan. Ya. Suatu waktu Anas bin Malik pernah mengeluarkan sepasang sendal. Ia memperlihatkan kepada para tabi'in sepasang sendal. Sepasang sendal ini jardawain, dari kulit yang polos. Maksudnya sudah tidak ada sisa bulu-bulunya. Itu kan biasa ada kulit, masih ada kelihatan sisa bulu-bulunya supaya kelihatan asli. Kalau sendalnya yang dipertontonkan oleh Anas bin Malik ini sudah kulit yang bersih, polos. Kemudian lahuma kibalan, yang sendal ini memiliki tali. Jadi sama tadi model sendal jepit. Qal fahaddatsani Thabit, ini Thabit bin Aslam al-Bunani, murid dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperlihatkan oleh Anas bin Malik itu, kata Thabit, itu adalah sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimpan oleh Anas bin Malik. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang banyak menyimpan peninggalan Rasulullah. Ada yang menyimpan sendalnya,
ada yang menyimpan pedangnya, ada yang menyimpan rambutnya. Waktu Rasulullah umroh haji itu tahallul, ya itu diperebutkan itu sisa rambutnya Rasulullah, karena kan harus muhallikin, harus dicukur habis. Kesempatan sahabat untuk mendapatkan rambutnya Rasulullah dan disimpan, dan boleh mencari berkah dengan atau bertabaruk dengan sisa peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita sepakat kalau peninggalannya Rasulullah itu boleh kita bertabaruk. Apakah sendalnya, apakah bajunya, apakah rambutnya, apakah pedangnya, itu boleh kita mengambil berkah. Bagaimana dengan orang soleh? Misalnya kalau ada orang soleh di goa ini, memang bukan klaim saja, tapi memang betul-betul soleh, orang tahu bagaimana ilmunya, bagaimana ibadahnya. Boleh enggak? Misalnya ada sendalnya, kita minta, "Tabi Pak Kiai, saya minta sendal tak, saya simpan sebagai bentuk tabarruk." Mayoritas ulama kita mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang paling soleh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Abu Bakar, Umar. Tetapi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang memperlakukan peninggalan Abu Bakar sebagaimana peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang simpan rambutnya Abu Bakar, tidak ada yang simpan sendalnya Umar. Yang disimpan hanyalah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana jamaah sekalian dengan banyaknya hari ini klaim yang mengatakan ini rambutnya Rasulullah, ini bekas tempat minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Beliau guru besar di Universitas Islam Madinah sekaligus yang menjelaskan tentang kitab ini. Beliau menjelaskan yang pertama, innama khallafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal athar qalilun jiddan. Peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak asalnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan. Rasulullah itu meninggal tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan hamba sahaya, tidak meninggalkan harta sama sekali. Semuanya dibagi habis saat beliau akan wafat. Budaknya beliau merdekakan dan uangnya dibagi habis. Karena memang para nabi itu tidak mewariskan harta, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu maka ia telah mengambil bagian yang banyak, kata Rasulullah. Wala syai'an illa baghlatahu al-baydha. Kecuali yang beliau tinggalkan hanyalah bigol, yang hadiah dari Mesir, dul-dul itu. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Wasilahahu, dan pedangnya. Wa ardan ja'alaha sadaqah, dan tanah yang sudah dijadikan sebagai sedekah, sudah diwakafkan, tidak untuk diwariskan kepada anaknya. Jadi kata Syekh, di masa hidupnya, di masa wafatnya saja Rasulullah, barang yang beliau tinggalkan itu tidak banyak. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di abad ke-8 beliau sudah mengatakan, barang-barang yang diklaim sebagai peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini sudah tidak bisa dipastikan bahwa ini memang betul-betul peninggalan Rasulullah. Ini abad ke-8, ini sekarang kita di abad ke-15, sekitar 700 tahun, 600 tahun pasca Imam Ibnu Hajar. Kalau di masanya Imam Ibnu Hajar saja beliau mengatakan tidak bisa dijazm, tidak bisa dipastikan bahwa ini betul-betul peninggalan Rasulullah, maka bagaimana lagi di masa kita hari ini? Tidak bisa kita pastikan apakah itu betul peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Ditambah kata Syekh, inna katsiran min hadhil athar itu lil fuqdan. Sudah sedikit, banyak lagi yang hilang. Termasuk cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cincinnya Rasulullah saat beliau wafat itu kan diwariskan kepada Abu Bakar. Abu Bakar wafat berpindah kepada Umar. Umar wafat berpindah kepada
Utsman di masa Utsman ini jatuh hilang di sumur di dekat Masjid Quba. Yang sampai sekarang tidak ditemukan di mana itu cincinnya Rasulullah. Terakhir yang pakai adalah Utsman. Jatuh di Bi'ru Aris dekat Kuba. Jangan sampai nanti ada jamaah umroh jalan-jalan ke Masjid Kuba dapat cincin. Ini cincinnya Rasulullah ini. Iya. Apa tuh Haji nanti pergi umroh Masjid Kuba, tahu-tahu ada ternyata cincin ini. Siapa tahu cincinnya Rasulullah. Iya. Kalau kita bisa pastikan ini cincinnya Rasulullah, maka kita bisa bertabaruk dengannya. Makanya kata Syekh, yang ditinggalkan sudah sedikit, yang sedikit ini pun sudah banyak yang hilang, termasuk cincinnya beliau. Sudah tidak ditahu lagi di mana. Tidak ada lagi yang pakai. Yang terakhir pakai adalah Utsman bin Affan. Kemudian kata Syekh, sekiranya pun kita bisa pastikan bahwa ini peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa juga kita berlebih-lebihan. Seperti apa? Seperti contohnya misalnya dibawa pergi berperang supaya menang. Yang Rasulullah saja hidup, beliau ikut perang belum tentu menang. Kadang beliau kalah sebagai manusia dan sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita perlu berjuang. Nabi saja berjuang dan kadang kala tidak berhasil. Maka bagaimana lagi dengan kita? Maka kata Syekh, termasuk hal yang seperti ini tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kalau dibawa sendalnya misalnya Nabi menang Mekki. Nah, Nabi saja hidup ikut perang belum tentu menang, maka bagaimana lagi dengan sekedar peninggalannya. Tapi kalau ada yang betul-betul bisa dipastikan bahwa ini peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang bisa bertabaruk dengannya, bisa mengambil berkah dengannya. Adapun orang soleh yang kita sebutkan tadi, jumhur ulama kita mengatakan tidak seperti dengan Rasulullah. Karena yang lebih soleh dari para ulama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, tetapi barang peninggalannya tidak disikapi sebagaimana barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya adalah hadis yang ke-78. Haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'idin bal Maqbari an Ubaid bin Juraij annahu qala li Ibnu Umar. Ibnu Juraij ini mengatakan kepada siapa? Sahabat Rasulullah Ibnu Umar, ra'aituka talbasu an-ni'al as-sabtiyah atau as-sibtiyah. Wahai Ibnu Umar, sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhuma, putra dari Umar bin Khattab, kata tabi'in kepadanya, saya melihatmu ini menggunakan ni'al, sendal as-sibtiyah. As-sibtiyah ini jenis sendal yang terbuat dari kulit sapi yang sudah disamak, sudah dibersihkan. Jadi rata-rata sendalnya Rasulullah memang sendal kulit, dari kulit sapi. Kemudian kata Ibnu Umar, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sendal kulit yang sudah tidak ada bekas bulu-bulunya. Sudah bersih. Sebagaimana kulit yang biasa juga kita pakai. Wa yatawaddau fiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan sendal tersebut. Fa ana uhibbu an albasaha. Maka saya pun suka untuk memakainya karena Rasulullah suka pakai sendal model seperti ini. Maka kata Ibnu Umar, saya pun suka untuk memakainya. Meskipun tidak harus jamaah sekalian, apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita sukai juga. Tetapi kalau kita menyukai sesuatu atau berusaha menyukai sesuatu karena kecintaan kita kepada Rasulullah, maka ini yang bisa menjadi pahala. Rasulullah misalnya suka sesuatu, kita juga mau suka sesuatu itu, maka ini bisa jadi pahala karena berangkat dari cinta kita kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya makan labu, Rasulullah, nanti kita akan bahas, Rasulullah itu suka makan labu. Sebenarnya kita tidak biasa makan labu, tapi setelah kita tahu hadisnya ternyata ini yang paling disukai Rasulullah. Akhirnya kita berusaha untuk makan labu. Makan labunya tidak dapat pahala, tapi karena cinta kita kepada Rasulullah, berusaha untuk makan labu, itulah yang dapat pahala. Sebagaimana Ibnu Umar, ia selalu berusaha untuk mencocoki apa yang dipakai oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Selalu ia berusaha agar sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau safar, Rasulullah biasa singgah di sini berteduh, maka Ibnu Umar berusaha, saya juga mau singgah di sini karena dahulu di sini Rasulullah, di sini ia berteduh. Rasulullah juga senangnya dulu dengan sandal kulit yang sudah tidak ada bekas bulu-bulunya, maka saya juga suka memakai seperti itu karena ini juga kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa melahirkan pahala jamaah sekalian. Iya, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali memang hal-hal yang sifatnya diperintahkan. Ya, sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu harus kita kerjakan. Ya, yang statusnya wajib, yang statusnya sunnah, tentu seorang Muslim termotivasi seharusnya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagi-lagi Ibnu Umar juga menyebutkan bahwa sendalnya Rasulullah itu sendal kulit. Iya, bahkan jenis kulitnya pun disebutkan as-sibtiyah, yaitu dari kulit sapi. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya hadis yang ke-79, hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Abi Dhi'bin an Salihi Maula At-Tau'ama an Abi Hurairah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan. Abu Hurairah mengatakan bahwa sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tali, model sendal jepit. Jadi seragam semua persaksian sahabat dari Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas dan Abu Hurairah mengatakan sendalnya Rasulullah itu punya tali, model sendal jepit. Kemudian hadis yang ke-80 jamaah sekalian, hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan Anis-Suddi qala hadatsani man sami'a Amr bin Huraif yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Kata sahabat ini jamaah sekalian, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat dalam keadaan mengenakan sendal. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadangkala beliau sholat menggunakan sendal. Tetapi ini ada syarat-syaratnya jamaah sekalian. Yang pertama, minimal ia adalah sesuatu yang boleh. Ya, boleh kita sholat dalam keadaan menggunakan sendal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk menyelisihi Yahudi. Sallu fi ni'alikum wa khaliful yahud. Sholatlah kalian di atas sendal-sendal kalian dalam keadaan mengenakan sendal, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Di antara ciri khas orang Yahudi itu tidak mau beribadah kalau menggunakan sendal. Jadi ini boleh. Misalnya kita rihlah, bukan sholat di masjid, sholat misalnya di tanah lapang, sholat di lapangan, maka boleh saja kita sholat dalam keadaan menggunakan sendal. Nah ini sesekali bisa. Kita hidupkan, yang penting jangan di masjid. Nah, nanti jadi masalah kalau di masjid. Yang kedua, bukan keharusan. Tidak harus kalau sholat harus menggunakan sendal. Selanjutnya, karena tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ardul masajid turaban. Rasulullah itu sholat di masjidnya itu di atas tanah, pasir, tanah yang diendapkan. Maka sesuatu yang relevan, cocok saja kalau orang sholat dalam keadaan menggunakan sendal. Tapi kalau kita mau terapkan di masjid kita, kata ulama kita ini tidak cocok lagi. Masjid kita sudah bersih,
pakai ubin, pakai karpet lagi. Ya, kapan kita sholat pakai sendal, ini justru kita jadi aneh. Nanti kita malah diusir dari masjid. Termasuk dulu di Madinah, kata senior-senior kita dulu di awal-awal di Madinah itu banyak penuntut-penuntut ilmu mau semangat ya, menghidupkan sunnah ini, masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan menggunakan sendal. Akhirnya ditegur sama ulama kita ya, bahwa sunnah itu ada tempatnya. Ya, sunnah itu harus memperhatikan kondisi di mana ia berada. Ya, termasuk ada meme dulu itu beredar di antara sunnah Rasulullah adalah sholat menggunakan sendal. Ya, akhirnya ditegakkan di tempat yang tidak seharusnya. Jadi syaratnya itu harus memang yang betul-betul sesuai. Kalau di masjid maka ini tidak cocok lagi. Ya, apalagi di tempat yang bersih sudah ada karpet. Ditambah kita ini musim hujan, becek, kotor, belepotan. Ya, kapan yang seperti itu digunakan justru menjadi masalah. Tapi sekiranya kita berada dalam kondisi bisa sholat dalam keadaan menggunakan sendal, ini sekali ya kita hidupkan anjuran Rasulullah untuk Yahudi. Kita misalnya safar ya, atau lagi rihlah di Malino ya, sholat di tanah lapang yang alasnya tanah saja atau di lapangan, maka tidak apa-apa kita sholat menggunakan sendal. Hadis yang terakhir mungkin jamaah sekalian yang sempat kita bahas, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilahuma jami'an aw an. Iya. Alaihi wasallam ya, itu kalau beliau jalan, beliau mengatakan jangan sekali-kali kalian jalan dalam keadaan menggunakan satu sendal saja. Ia menanggalkan kedua-duanya atau memakai kedua-duanya. Ada satu pelajaran tadi terluput jamaah sekalian di hadis sebelumnya, yaitu sendalnya Rasulullah itu makhsufatain. Makhsufatain itu sendal yang sudah ditambal. Jadi Rasulullah SAW itu sangat sederhana sekali jamaah sekalian. Sendalnya sekalipun, sepatunya sekalipun, pakaiannya sekalipun itu kadang-kala beliau tambal. Dan yang menambal adalah Rasulullah sendiri. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah, maka Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Karena sahabat tidak tahu apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah, maka sahabat penasaran, bertanya kepada istrinya, apa itu Nabi bikin Rasulullah kalau di rumah, kalau di luar kan kelihatan. Maka sahabat penasaran, kalau di rumah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Aisyah istri beliau mengatakan, kama yasna'u ahadukum, sebagaimana yang dilakukan oleh kalian. Apa itu? Yakhsifu na'lah. Ia menambal atau menjahit sendalnya. Wa yurakki'u thawbah. Juga kadangkala beliau menjahit dan menambal pakaiannya. Pekerjaan-pekerjaan rumah itu kadang diambil alih oleh Rasulullah SAW. Jangan mentang-mentang sudah menikah, tidak mau mencuci piring, tidak mau mencuci baju, semuanya diserahkan kepada istri. Padahal di antara kebiasaan Rasulullah kalau di rumah itu banyak beliau ambil alih pekerjaan rumah. Karena memang kalau kita bahas dalam fikih itu bukan kewajiban istri untuk cucikan kita, bukan juga kewajiban istri untuk masakkan kita. Tidak ada itu. Tidak ada bahwa berdosa istri kalau tidak masak untuk suaminya, berdosa istri kalau tidak cucikan bajunya suaminya. Cuma sudah menjadi urf kita, sudah menjadi kebiasaan kita, perempuan itu, istri itu ya cuci baju, masak. Meskipun sebenarnya dalam fikih itu bukan kewajiban. Ya, tidak berdosa istri kalau tidak masak. Ya, tidak bisa kita menuntut, kenapa ini tidak ada makanan, belum jadi makanan. Itu tapi karena urf, dan ini urf yang baik. Ya, perempuan yang masak, ya, suami yang bekerja. Ya, jadi itulah alhamdulillah kita berada dalam kondisi lingkungan yang memang wanitanya baik-baik, mau masakkan kita, mau cucikan baju kita. Kalau di Arab jamaah sekalian harus cari pembantu.
Istri itu ya memang di kamar saja tunggu suaminya. Iya. Yang cuci baju, yang masak, itu kan pembantu. Kalau kita lihat di Indonesia, alhamdulillah kita sudah menikah satu paket ini semua. Itu Tommy cuci baju, itu Tommy masak. Iya, alhamdulillah. Tapi kita juga perlu tahu diri, jangan semua diserahkan kepada istri. Seakan-akan tidak boleh sama sekali suami mencuci baju, tidak boleh sama sekali suami menjahit, tidak boleh sama sekali suami cuci piring. Rasulullah ini jamaah sekalian menambal bajunya sendiri. Dia tidak suruh istrinya tolong tambalkan, jahitkan ini baju. Nah, ini lagi bolong, Rasulullah jahit sendiri. Sendalnya iya butuh ditambal, beliau tambal sendiri. Iya, sehingga betul-betul iya, makanya seorang penulis wanita di Arab itu menuliskan rumah tangganya Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah punya banyak istri, tetapi tidak ada satupun istrinya Rasul yang pernah minta cerai. Beda dengan istri-istri kita, masalah sedikit saja kadang minta cerai. Iya. Walaupun nanti baik-baik lagi. Tapi kalau istrinya Rasul tidak pernah sekalipun mau minta cerai jamaah sekalian. Kenapa? Karena mereka merasakan betul-betul kehadiran laki-laki yang sempurna dalam rumah tangganya. Iya. Siapa yang tidak suka jamaah sekalian laki-laki yang menjahit sendiri pakaiannya? Yang menjahit sendiri bajunya. Iya. Belum lagi tentu saja keistimewaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya jamaah sekalian. Saya kira ini karena waktu Isya sudah masuk, ya insya Allah pada pembahasan selanjutnya lebih kepada hadis-hadis tentang adab menggunakan sendal. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.